Kali ini saya akan membahas suatu metode bagaimana mendapatkan G-code untuk mesin CNC. Nah, G-code ini adalah kode yang terbaca oleh mesin CNC, ya. Biasanya kalau mesin CNC yang rumahan itu masih menggunakan G-code. Nah, bagaimana caranya? Dari gambar yang sudah saya desain ini, itu bisa mendapatkan G-code agar kita dapat mencetak ke media yang diinginkan. Nah, di sini saya akan mencetak ke akrilik. Nah, ini desain ini nantinya akan saya masukkan ke dalam MakerCam. Nah, namun MakerCam saat ini bermasalah dengan Flash Player karena Flash Player sendiri di Google Chrome ini sudah tidak terpasang dengan baik lah. Dia sudah mengundurkan diri atau apalah gitu ya. Alternatifnya adalah pakai Partcam. Nah, ini tampilannya sama banget persis sama seperti MakerCam. Nah, ini saya juga baru nyoba di Partcam ini. Kita akan bentuk file tadi ya menjadi G-code. Nah, mungkin sama persis atau ada perbedaankah antara MakerCam dengan Partcam ini? Oke, kita coba ambil gambar yang sudah saya simpan. Nah, ini desainnya saya di Inkscape. Ya, bisa desainnya dimanapun, yang penting nanti .csp karena si Partcam ini bisa ngebacanya hanya CSV file. Ya, oke, ini klik. Nah, sudah terbentuk ya. Dari desain yang tadi, ini coba saya kecilkan dulu. Nah, ini dari desain yang tadi hampir sama ya. Nah, cuman bedanya kalau di sini sudah hitam putih warnanya, kalau di sini masih transparan. Karena kita akan ngebentuk pinggiran listnya ini nih, yang warna merah ini kita akan bentuk. Ya, ini akan kita bentuk. Ya, nanti si mata cutting dari CNC-nya akan meng-cut warna-warna yang garis-garis yang terbentuk ini. Nah, garis yang terbentuk itu terdiri dari ini nih, ini sudah dalam bentuk pad ya. Nah, ini object to pad. Jadi ini semua sudah dibikin object to pad. Makanya dia sudah terbaca ke dalam Partcam-nya. Nah, kalau belum dibikin object to pad ya nggak bisa kebaca nantinya. Oke, masalah desain mungkin lebih banyak yang tahu. Nah, di sini saya akan menggambarkan bagaimana media ini nantinya tercetak menggunakan E-code. Oke, baik, kita mulai aja karena ini tepian yang akan saya potong. Ya, ini tepian akan yang saya potong. Ya, nah, yang tengah di sini karena medianya kan warna sesuai desain nih, warna hitam, ada warna putih. Jadi, di 2 layer dan timbul. Nah, saya menggunakan akrilik 2 mili untuk warna putih dan 3 mili untuk warna hitam. Jadi, ini saya bentukkan dulu warna dasarnya. Hitam berarti ya. Nah, terus untuk menempelkan warna putihnya ke sini biar sesuai dengan desain, karena kalau langsung di lemnya ini lem akrilik itu langsung nempel ya. Jadi kalau dicabut lagi dia warnanya teksturnya sudah berbeda. Jadi sudah tidak mengkilap lagi. Nah, makanya saya akan membuat polanya dulu. Nih, ini nanti akan dibuat bulat tapi nggak dipotong, hanya dibuatkan pola. Nah, sekitar kedalaman 0,3 mili lah ya. Ini akan saya buat pola. Oke, mudah-mudahan sama caranya. Ya, kita warna oranye yang saya hilangkan ya, itu nantinya akan di-cut atau dipotong. Nah, ini pembolong ini buat ke nempelin baut
ke atau mur mur ke tembok, ke pintu, atau ke pagar media lain ya, bisa dipaku. Nah, ini udah disediain bolongannya. Kalau ini cutting akhir ya, ini cutting akhir. Kalau yang saya warnain ini adalah malnya. Jadi nanti ketika saya mau ngedesain, jadi udah ada malnya nih, udah enak. Jadi tinggal nyimpen-nyimpen disesuaikan. Nah, jadi hasilnya akan sesuai dengan desain yang ada gitu. Oke. Nah, ini saya pilih profil operation ya. Di sini ada pilihannya adalah paket operation, terus follow path operation. Nah, ini follow path. Nah, ini untuk bolongin kalau drill. Nah, ini untuk PCB. Nah, saya memperkenalkan profil satu. Misalkan ini profil satu dalam eh masih dalam background akrilik warna hitam ya. Profil satu ini dipastikan tools diameternya berapa mili gitu. Saya menggunakan tools diameternya adalah 0,1. Nah, kalau yang untuk ini ya 1 mili aja. Saya menggunakan tools yang 1 mili. Nah, terus target kedalaman. Ini target kedalamannya itu hitungan dalam milimeter. Kalau 10 mili berarti sekitar berapa tuh? Minus ini kedalaman ya? Kedalaman, kedalamannya ya. Nah, itu ini digambarkan dengan milimeter. Nah, tadi saya menggunakan akrilik 3 mili. Nah, bagaimana caranya biar kedalamannya itu eh, ter apa ya namanya? Terbenar gitu. Nah, ini biasanya dilebihkan nolnya ya. Kalau misalkan 3 mili kedalamannya ya di sini 30 gitu. 30 ya. Gitu. Nah, tapi target yang saya inginkan ini adalah 0,3, bukan 30 nih, 0,3. Jadi turunnya itu 0,3. Outside-nya, nah ini nih yang paling harus diperhatikan adalah dia motongnya di luar atau motongnya di dalam gitu. Nah, karena saya akan membuat pola, jadi saya harus mengalihkan ini kepada inside. Jadi yang dipotong itu dari dalam gitu. Jadi yang hilang itu dalamnya, yang hilang kena potongan itu dalamnya bukan luarnya. Sebab apa? Ketika nanti saya menempelkan akrilik warna putih, akan tertutup oleh akrilik warna putihnya. Jadi mal itu akan tertutup kalau dibikinnya inside. Karena nantinya si realnya yang ini, yang apa? Yang tulisan ini itu saya potong outside gitu. Jadi ketika saya terapkan ke sini, dia sudah otomatis akan menutup si malnya, si polanya gitu. Jadi nggak kelihatan kalau itu udah dibentukin pola. Oke, cukup di targetnya depth-nya adalah 0,3 ya, 0,3 mili. Nah, inside. Terus ini safety height-nya. Jadi ketinggian si jarumnya berapa mili sih? Nah, ini cukuplah segini ya. 1,5 mili. Step zone-nya ini karena eh udah dibiarkan aja. Nah, ini yang harus kita rubah. Kenapa? Ini kalau kecepatan bisa patah ya. Kalau kecepatan bisa patah, biasanya sih saya sudah ngetes ya, ngetes by pengalaman. Ininya boleh, kalau untuk ngemal doang bolehlah 100. Tapi untuk cutting, kalau masih menggunakan tools diameternya 1 mili, ya di sini
diusahakan lebih kecil, bisa 50 atau 80 lah. Nah, terus plug rate-nya saya biasanya ngasih dari 1/2 ya. Nah, tergantung ya, 1/2 biasanya. Nah, ini adalah puterannya, kemana sih kita mau motongnya, arahnya searah jarum jam atau eh, berarah atau apa namanya, berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, ini profil pertama. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ini kan kalau sudah seperti ini, ya, kita tinggal klik oke. Nah, ini sudah tertandai dengan baik. Berarti nanti eh, ngemalnya akan seperti ini, gitu ya. Oke, profilnya akan seperti ini. Jadi inner ya. Nih, tuh. Jadi dia seakan-akan sudah eh, apa namanya ya? Dia akan mengikuti potongan ini. Nah, sekarang saya sekalian bikin untuk yang motong akhir. Ya ini yang ngekat ya. Saya akan sekalian bikin untuk motong akhir. Ya, ini saya harus tandain. Kalau yang ditandain berarti sedang disetting ya. Kalau yang ditandain oranye. Oke, kalau misalkan untuk motong ya masih di profile, bukan yang ini ya. Kalau yang ini mah beda lagi, target depth dan sebagainya beda ya. Kalau yang biasanya sih saya pakai cuman ini doang di profile. Oke, ingat kalau yang motong, nih saya namain aja ya, motong, motong. Nah, saya di sini menggunakan 1,1, lebihin 1 ya. Target depth-nya karena pakainya 3 mili, saya set 20 dulu aja deh ya. Ini sesuaikan dengan ketebalan akriliknya ya nantinya. Nah, ini pilihnya betul offset karena kita akan memotong keluar ya. Ini biarkan saja di titik ini, terus stuck step-nya udah biarkan saja. Nah, ini biar nggak kelamaan, mau langsung dibikin 20 juga nggak apa-apa, sekali potong langsung jalan set gitu. Bisa, sekali jalan langsung potong gitu, bisa. Nah, namun kalau misalkan kondisinya seperti itu, akan memungkinkan si mata cutting-nya atau, bor potongnya itu cepat patah ya. Kalau misalkan ininya dikasih 10 berarti dia 2 kali muter untuk motongnya ya, 2 kali muter. Nah, ini pastikan dikasih 100 ya, jangan kebanyakan, ini dikasih 50. Oke, muternya samain. Nah, ini kalau misalkan berbeda tools begini, kita langsung okekin aja nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah. Kalau misalkan berbeda tools seperti ini. Terus selanjutnya apa yang harus dilakukan? Oke, misalkan kalau sudah seperti ini di setting, ini kan udah potong, ini nanti buletan, ini buletan. Kalau udah di setting seperti ini, kita langsung ekspor G-code-nya. Ah, sebelum ekspor G-code-nya harus wajib gak sih kalkulasi dulu? Nggak wajib juga sih sebenarnya. Tapi ya saya kalkulasi dulu agar nanti didapat G-code yang baik gitu. Ya, jadi kelihatan nih apa alurnya. Berarti ini ada 2 kali nih. Nih, dia kelihatan ada alurnya tersendiri gitu. Ya, alur-alur tersendiri. Nih, di sini ini berarti 2 kali motong nih. Kalau ini kan cuma nandain doang gitu ya. Ini kalau kalkulasi semua, kalkulasi alt ya. Ini berarti semuanya terkalkulasi pemotongan. Nah, terus di sini ekspor keycode. Nah, tadi kita ngekspor apa? Ini karena berbeda,
karena berbeda profil motongnya ya. Yang satu untuk motong, yang satu hanya ngepola. Terus menggunakan apa? Menggunakan mata bor yang berbeda, ya, mata potong yang berbeda. Nah, ini harus dipisah. Jadi ekspor the select toolpath-nya saya pisahkan, ya. Profil pertama itu tadi untuk motong misalkan ya. Nah, di sini NC-nya tetap NC, di sini untuk pola. Pola. Saya tandain pola lalu save. Oke. Terus hal ini ya, ini sama. Kita langsung aja satu-satu. Kalau misalkan mau semua gimana? Tinggal diklik sampai warnanya biru dua-duanya. Nah, ini satu. Ekspor, karena saya satu-satu ya. Nah, ini tadi motong. Motong. Jadi tidak mempola motong ya. Beda mata. Ya. Oke, kalau udah seperti ini, udah. Selesai project kita. Oh, oke. Nah, setelah ini kan G-code-nya udah ada nih. G-code-nya di mana? Misalkan ini saya di nih, ini motong sama ini NC ya, pola ya. Nah, G-code-nya bisa dibuka di sini. G-code-nya cuma segini doang kalau untuk motong NC-nya. Karena dia langsung posisi ya. Tapi kalau misalkan untuk hal yang lain, misalkan pola ini ada banyak. Tuh, ke pola sendiri. Ya, ini banyak banget G-code. Jadi gambar yang tadi ke polanya banyak. Oke. Oke. Next kita akan masuk ke dalam project selanjutnya. Yaitu langsung ke dalam mesin CNC-nya. Oke, stay tune di channel ini. Kita lanjut ke mesin CNC-nya. Nah, saat ini saya berada pada tampilan GRBL control untuk CNC-nya. Nah, ini kalau ngetes spindle di sini ya, oke udah nyala. Saya akan tarik data tadi. Nah, karena memang saya mau bikin hurufnya dulu, nanti baru background. Oke, ini tampilan di spinnernya. Nah, kalaupun kita tinggal ngeset ini, pencet yang 0Z-nya, ya, ini agar si nah, ini sama 0Z, ini sama ini itu wajib ya, biar dia ke sudut yang perintah pertama. Oke, kita coba cek mode dulu, baru kirim. Biar ketahuan ada error atau enggak jalan di sini. Ya, kalaupun misalkan ada error, nanti kita akan bisa berubah. Oke, ternyata tidak ada, hanya error sedikit, nggak masalah. Ini nggak terlalu banyak errornya. Nah, kita reset, cek modenya di uncheck list dulu. Nah, baru kita kembalikan lagi ke posisi awal. Oke. Nih, ini akan saya kirim langsung ke mesin CNC dengan catatan ini sudah terkoneksi dengan laptop ya. Oke, itu mesin CNC-nya. Oke, bismillah. Saya kirim biar dia berjalan. Nah, itu sudah berjalan. Oke, langsung ke progresnya ya, ke CNC-nya.
Nah, ini hasil pengerjaan tadi ya. Lumayan kan? Nah, gimana menurut kalian? Nah, silahkan komen aja ya. Oke, untuk pengerjaan hari ini cukup ya. Nanti kita lanjut dengan project-project lainnya. Oke, saya akhiri saja.